طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif al-habib al-imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrari fid dharain amin ila an qala faslun fi ba'di ma'asil qulubi. Faslun utawi iki iku fasal nerangaken ing dalam sebagian piro-piro maksiate ati. Jadi ilmu itu ada 3 ya yang wajib itu ya. Pertama apa? Tahu? Jadi ilmu yang wajib itu ada 3. Yang pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Terus ilmu fikih. Ilmu fikih ya, hukum yang berkaitan dengan apa yang mau kita kerjakan, itu namanya wajib. Apa yang mau kita kerjakan, sholat ya berarti kita wajib mengerti sholat. Jadi ilmu yang wajib itu 3. Yang satu tauhid, kedua fikih, yang ketiga masalah hati. Masalah hati juga itu wajib. Fardu ain. Wa ilmu da'inil qulubil mufsidi kal ujbi wal kibri wadail hasadi. Zubat itu loh. Wa min ma'asil kalbi ar-riya'u bi a'malil birri. Lan tetep iku saking setengah piro-piro maksiate ati. Lan tetep iku saking setengah piro-piro maksiate ati. Kenapa ada min di situ? Min setengah itu berarti ada tab'idiyah. Jadi min sebagian. Makanya disebut setengah jare wong Jawa. Wa min ma'asil galbi lan iku tetep, ini khabar muqaddam. Kayak contohnya fiddari zaidun. Fiddari tetep iku ing dalem rumah zaidun utawi zaid. Wa min ma'asil qalbi lan tetep iku saking setengah piro-piro maksiate ati ar-riya'u utawi riya. Ar-riya'u utawi riya. Mubtada muakhar. Ar-riya'u utawi riya. Bi'a'malil birri kelawan piro-piro agawe bagus. Wa huwalan utawi riya al-amalu li ajli nasi, iku beramal utawa agawe li ajli nasi krana manusa. Itu namanya riya. Melakukan suatu kebaikan karena manusia. Ya, itu namanya riya. Dan itu dilarang oleh Allah. Wa yuhbitu lan ngilangaken apa riya. Wa yuhbitu lan ngilangaken apa riya sawabaha ing pahalane a'malil birri. Sawabaha ing ganjarane a'malul birr. Kal ujubi kaya ujub bi taatillahi kelawan taat maring Gusti Allah. Sama ya. Dia ya ujub sama. Itu bisa menghilangkan pahala amal soleh kita. Wa huwa lan utawi ujub. Wa huwa lan utawi ujub.
Syuhudul ibadati iku nyakseni ibadah. Syuhudul ibadati iku nyakseni ibadah. Sadiratan minan nafsi. Hale metu ibadah saking aku. Minan nafsi dari dirinya ya. Ghaiban hale iya. Ghaiban hale ngilangaken anil minnati saking pemberiane Gusti Allah. Jadi artinya ujub itu apa? Jadi artinya ujub itu menyaksikan ibadah, bahwa ibadah itu munculnya dari dirinya dengan menghilangkan pemberian dari Allah. Padahal apa yang kita lakukan itu semuanya yang menggerakkan Allah. Sadirah muncul. Hale muncul apa ibadah minan nafsi saking aku atau awake dheweke. Ghaiban hale ngilangaken anil minnah saking pemberian Allah atau pitulunge Allah, pertolongannya Allah. Jadi itu namanya ujub. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, itu semuanya pertolongan dari Allah. Kalau bukan karena Allah ya kita nggak bisa apa-apa. Nah, terus wasyakku fillahi. Ini kembali waw atofnya kepada pertama arya. Ya. Wasyakku fillahi lan ragu fillahi ing dalam wujude Gusti Allah. Iman sama Allah itu nggak boleh ragu. Iman sama Nabi yang nggak boleh ragu. Wal amnu min makrillahi, lan ngerasa aman min makrillahi saking bendune Gusti Allah, saking murkai Gusti Allah. Bendune Gusti Allah, marai Gusti Allah, makar. Ya Allah nggak pernah berbuat makar. Allah nggak pernah berbuat makar, tapi hanya membalikan saja, membalikan makarnya manusia dibalikan lagi sama Allah. Allah nggak pernah buat. Dan kita nggak boleh ngerasa aman ya, nggak boleh. Makanya sering Abi ngomong kalau mau kamar mandi kemana aja, kita nggak boleh ngerasa aman. Terus apalagi dengan berbuat maksiat, ya sudah berbuat maksiat mengandalkan rahmat. Maksiat tapi ngandalin rahmat itu namanya al-amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah. Boleh. Terus wal qunutu min rahmatillahi, lan putus asa min rahmatillahi saking rahmatnya Gusti Allah. Jadi ketika kita berusaha untuk tidak berbuat maksiat, kita berusaha terus minta sama Allah agar diberikan kemampuan untuk bisa meninggalkan maksiat. Nah, jika memang terlanjur sudah melakukan maksiat, maka nggak boleh putus asa. Tetap kita yakin dan percaya dengan rahmat Allah. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Jadi rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan daripada amal perbuatan kita. Wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Dan ampunanmu lebih luas daripada dosa kita.
Wa takabburu ala ibadillahi lan sombong. Angku sombong ala ibadillahi ing atase piro-piro kaulane Gusti Allah. Sombong sama makhluk Allah. Nggak boleh ya. Wa huwalan utawi takabbur. Wa huwalan utawi takabbur. Wa huwalan utawi takabbur. Raddul haqqi iku nolak kebenaran. Wastihqarun nasi lan ngeremeakan menungso. Atau merendahkan atau ngino-ngino menungso. Jadi yang namanya sombong sama makhluknya Allah itu raddul haq wastihqarun nas. Kata Rasulullah, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sing arane sombong itu batrul haq, menolak kebenaran. Dan juga wa ghamtun nas, ngino utawa merendahkan manusia. Itu yang namanya sombong. Nah, ini harus kita jauhi sifat-sifat seperti ini. Kita harus melihat bahwa orang lain lebih hebat dari kita itu. Itu harus di dalam hati kita tanamkan. Ya, di dalam hati kita tanamkan bahwa orang lain lebih hebat dari kita. Tapi ya apa namanya? Kita ya ulama-ulama itu dengan pakaiannya yang wibawa bukan berarti merasa dirinya lebih hebat. Itu dalam hatinya menganggap orang yang ada di depannya itu lebih hebat dari dia. Itu para ulama hebatnya. Ya. Man takabbara wada'ahu Allah wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Jadi siapa orang yang sombong maka direndahkan oleh Allah, dan orang yang tawadhu diangkat oleh Allah. Wa ru'yatuhu lan ningali atau wa ru'yatuhu lan peningalane wong, wa ru'yatuhu lan peningalane wong, wa ru'yatuhu lan peningalane wong annahu sak temene wong, annahu sak temene awake atau awake wong khairun min kathirin iku luwi bagus min kathirin tenimbang wong akeh. Min kathirin tenimbang wong akeh min khalqillahi bayane saking kaulane Gusti Allah. Jadi min bayaniyah namanya. Min khalqil kan cukup min kathirin. Sebenarnya kan cukup, tapi dibayani lagi, diterangkan lagi. Banyaknya itu dari mana? Min khalqillah. Bayane saking kaulane atau makhluke Gusti Allah. Makhluke khalq itu makhluke Gusti Allah. Ta'ala hale moho luhur. Jadi hal, Ta'ala itu dari hal. Siapa yang lebih luhur? Hale Allah. Ya. Wal hikdulan utawi ngunek-unek atine atau benci. Wal hikdulan ngunek-unek atine. Wal hikdulan utawi ngunek-unek atine. Wa huwa lan utawi ngunek-unek utawa hikdu idmarul adawati iku nyimpen. Idmarul adawati iku nyimpen permusuhan idza ing dalam nalikane amila nglakoni sapa wong bimuqtadahu kelawan tuntutane unek-unek. Bimuqtadahu kelawan tuntutane unek.
Itu namanya hikit. Hikit itu ya menyimpan permusuhan, ya menyimpan permusuhan apabila orang tersebut ngelakoni apa tuntutane unek walam yakrahu lan ora sengit sapa man hu ing unek benci ya. Walam yakrah lan ora sengit sapa wong hu ing unek. Jadi dianya sendiri nggak musuhin unek-unek, nggak melawan unek-uneknya itu. Ya semua punya unek-unek. Ya, kalau apalagi sama orang yang nggak cocok sama kita, pasti itu sudah ada unek-unek. Nah kalau kitanya tidak benci dengan unek-unek itu, ya bukan hikit. Jadi hikit itu menyimpan permusuhan. Ya, paham nggak? Jadi menunggu kesempatan itu namanya hikit. Menunggu kesempatan iya mendem permusuhan. Ya, iya menyimpan permusuhan. Paham ya? Wal hasadu terus. Wal hasadu wal hasadu lan utawi hasad. Wal hasadu lan utawi hasad. Hasudnya wa huwa lan utawi wal hasadu lan utawi hasad. Wa huwa lan utawi hasad. Karahiyatun ni'mati lil muslimi. Karahiyatun ni'mati iku sengite nikmat. Karahiyatun nikmati iku sengite ing nikmat ya gitu ya. Karahiyatun nikmati iku sengite ing nikmat lil muslimi maring wong Islam. Jadi kadang kita ngartiin lil muslimi itu keduene wong muslim, kadang ngartiin maring bermakna ming. Ya. Ya tergantung ibarahnya, tergantung apa? Ya, siagul kalamnya. Jadi yang namanya hasud itu benci dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang muslim. Jika ada orang diberi nikmat kitanya benci, nah itu namanya hasud. Wastithqaluha lan milang-milang abot ing rahmat. Lan milang-milang abot ing nikmat. Idza lam yakrahu ing dalam lam yakrah ora sengit sapa uwong hu ing drengki ya ning karahiyah ya drengki ning dengki. Jadi nggak dilawan, hasudnya tidak dilawan. Semua orang itu pasti punya hasud. Ya ada sebagian kecil orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah dari kecil itu sudah nggak punya rasa hasud, nggak punya sifat hasud. Tapi jika memang kita ini manusia pas apa namanya ya godaan-godaan syaitan sehingga kita ini iri sama orang lain, maka jika tidak kita lawan itu hasud ya, drengki itu hasud ya. Hu itu kan kembali idalam yakrahu ing dalam nalikani ora sengit sapa wong hu ing hasud ya. Jadi kalau kita yang enggak kita ada terlintas kita hasud iri sama orang,
Nah, kalau kita turuti itu namanya hasud sudah. Min syarri hasidin idza hasada. Kan kita kan berlindung sama Allah min syarri hasidin. Saking keeleane wong kang hasud. Hasud itu isim fa'il kan? Min syarri hasidin. Saking elee wong hasud. Kapan? Idza hasada. Ing dalam nalikane hasud sapa wong hasud. Jadi orang hasud tuh kalau sudah dituruti, ya itu yang bahaya. Iri nih, ketika ada satu orang diberi nikmat sama Allah, terus kita iri. Nah, wajar itu. Tapi kalau kita lawan hasudnya, astagfirullahaladzim. Didoakan ya, mudah-mudahan dia dapat nikmat terus. Ya, dan jangan sampai kita berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, itu hilang sudah sifat hasud. Tapi kalau dituruti, ya terus hasud itu namanya. Ya, itu yang bahaya. Min syarri hasidin idza hasada. Ada apa juga? Ada apa tingkatan hasud? Ada apa? Hasud beberapa tahu ada giptoh, bedanya hasud. Kalau giptoh itu tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang diberi nikmat. Ada Z melihat Amr. Amr dikasih nikmat. Jika Z itu terlintas iri sama Amr, berharap nikmat yang Allah berikan kepada Amr itu hilang, itu namanya hasud. Tapi kalau tidak diberi, jika dia tidak berharap nikmat itu hilang dari Amr, tapi dia minta sama Allah supaya diberikan nikmat seperti Amr, yaitu giptoh namanya. Dua-duanya terserah. Enggak, giptoh bagus. Ya contoh, Abi ini pengen punya motor, ya kan? Ada orang kasih motor, Abi pengen motor. Tapi nggak berharap, tidak pernah terlintas, tidak berharap motor itu hilang dari orang yang Allah berikan. Ya, kalau tidak berharap, artinya hilang kenikmatan itu yang Allah berikan kepada orang tersebut, itu bukan hasud, itu ghibthah. Tapi minta sama Allah, ya Allah, saya juga pengen diberi Allah, kepengen Allah berikan kepada saya seperti dia. Nah, itu namanya ghibthah. Kenikmatan dia dicabut. Iya. Tapi kalau hasud, nah itu berharap nikmat itu dicabut dari orang tersebut. Itu namanya hasud. Dan ngerasa abot. Ya kalau orang dikasih nikmat, kita yang sakit, ya itu namanya hasud. Makanya di situ kan diikat idza lam yakrah wastithqaluha, lan ngaboti nikmat idza lam yakrahu ing dalam nalikane ora sengit sapa man hu ing hasud. Aw amila utawa ngamalno sapa man bimuqtadahu kelawan tuntutane hasud. Kelawan tuntutane hasad. Jika dituruti, kita misalkan ada terlintas hasud ya. Nah, kita pertama yang harus kita usaha apa? Kita harus benci dengan sifat ini. Astagfirullahaladzim. Terus kedua, jangan dituruti. Ojo dituruti. Hasud itu ojo dituruti. Begini, jangan dituruti. Astagfirullahaladzim. Mana doakan aja. Makanya kan, kenapa sih kita kalau doa itu tidak melupakan kaum muslimin, orang mukmin? Tujuannya itu. Tujuannya supaya kita menghilangkan hasud. Kita kan astagfirullahal mu'minin wal mu'minat, astagfirullahal mu'minin. Kita kan tujuannya kan supaya menghilangkan rasa iri kepada orang mukmin. Dan juga kita mendoakan kaum muslimin supaya hilang dari hati kita itu
hasud. Terus wal mannu bis sadaqati, wal manulan utawi ngungkit-ngungkit, wal manulan ngungkit-ngungkit, maaf, wal manulan ngungkit-ngungkit bis sadaqati kelawan sedekah. Atau mengolok-ngolok yang kita berikan sedekah. Kita memberikan sedekah dengan mengolok-olok, dengan menghina, itu man. Ya, yang bikin hati dia itu sakit, yaitu namanya man. Al-mannu bis sadaqah. Itu nggak boleh ya. La ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Boleh ngungkit-ngungkit dengan sedekah utawa memberikan sedekah itu dengan menyakiti. Itu nggak boleh. Itu nanti pahala sedekahnya hilang. Jadi bisa mungkin so bisa itu. Mungkin juga termasuk. Iya. Jadi Yang boleh ngungkit-ngungkit itu ya 3. Kamu kalau baca di kitab Fawaidul Mukhtar Habib Ali Baharun itu, atau Habib Zain bin Samit, alman la yajuz, nggak boleh ngungkit-ngungkit, itu nggak boleh kecuali dari 3. Siapa yang boleh? Allah boleh ya. Boleh nggak Allah ngungkit-ngungkit? Iya, kita dikasih nikmat, dikasih rezeki, dikasih segalanya sama Allah, tapi kita nggak mau ibadah. Allah ngungkit-ngungkit ya wajar dan boleh, berhak Allah ya, itu Allah. Kedua, orang tua. Boleh orang tua ngungkit-ngungkit sama anak, boleh. Yang ketiga, guru boleh. Udah dikasih ilmu, udah diajari, tapi wala menghormati, wala ini, boleh. Jadi alman la yajuz, ngungkit-ngungkit itu nggak boleh kecuali min syarat, kecuali dari 3. Yang pertama Allah boleh, Nabi Muhammad ya boleh, karena laulahu, kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kita nggak tahu ya, nggak tahu apa-apa kita di dunia ini. Terus kedua guru, yang ketiga orang tua, itu boleh. Dengan sedekah ya, ngungkit sedekah, atau ketika memberi sedekah itu dengan cara meledek, itu nggak boleh ya, menyakiti hati orang yang kita berikan sedekah. Wa yubtilulan batalakan opo alman, wa yubtilulan batalakan opo alman sawabaha ing ganjarannya sedekah. Wal israru ala dzanbi, lan terus menerus ngelakoni ing atase dosa. Orang kalau sudah ngelakoni terus-terusan sama dosa, ya ini ya bahaya. Ya, dosa besar, seseorang yang melakukan dosa besar terus nyesal, itu mending daripada orang yang melakukan dosa kecil tapi tidak pernah menyesal terus. Nah ini yang bikin, na'udzubillah min dzalik, yang bisa menjadikan orang itu apa? Ya dosa kecil terus dilakukan tiap hari, lama-lama besar nggak? Ya gunung. Ya fasik itu orang yang melakukan dosa besar, itu fasik.
terang-terangan melakukan dosa. Asik. Bahaya pokoknya gini. Habib Hasan bin Abdullah Syatiri itu sering ngomong, jangan sampai kita ini dilihat sama orang bagus. Ya, sedangkan kitanya sendiri melakukan dosa, punya aib, ya, yang punya aib, punya aib yang kita lakukan tiap harinya. Atau kita ini punya kejelekan yang tidak manusia itu lihat kepada kita. Tapi orang lain lihat kita bagus, hebat. Tapi sedangkan kitanya sendiri, na'udzubillah min dzalik, itu bahaya. Makanya pertama yang perlu dimantapkan dalam hati kita itu ya muraqabah itu kemarin ya. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Nggak di rumah, nggak di luar, nggak sendiri, nggak rame-rame, ya harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wal israru alidzan wa su'udzan billahi, lan elee penyono, wa su'udzanni lan elee penyono billahi kelawan Gusti Allah, wa bi ibadillahi lan kelawan piro-piro kawulane Gusti Allah. Jadi tak boleh ya suudzon sama Allah, suudzon sama makhluknya Allah. Terus makanya di sini Al-Imam Sufyan, man adzlaba dzanban fa'alima anna Allah Ta'ala qaddarahu alaihi wa raja ghufranahu ghafarallahu lahu dzanbah. Ana inna dhanni abdi bi falyadhun bi ma syaa. Silahkan nyonon, silahkan berprasangka apapun terhadap saya, kata Allah. Ya, mau prasangka bagus ya jadi bagus, prasangka jelek ya jadi jelek. Ya, bahaya. Wa takdzibu bil qadari, wa takdzibulan goroaken, wa takdzibulan goroaken bil qadari kelawan takdir, mendustai takdir. Ya, tak boleh ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang baik dan juga yang jelek. Al khair wa syarru bima syi'atillah. Ya, kita tidak boleh mendustakan takdir. Wal farahu bil ma'siyati minhu. Wal farahu lan seneng bil ma'siyati minhu kelawan maksiat minhu saking wong, au min ghairihi utawa saking liyane man wong. Seneng dengan maksiat yang dia lakukan itu, wah, temen itu ya, dia maksiat seneng. Atau ada orang lain maksiat, atau seneng dengan maksiatnya orang lain. Orang lain maksiat, kitanya seneng. Seneng kitanya. Pak boleh. Jika ada orang maksiat, kitanya harus sedih. Karena yang dia langgar itu bukan siapa-siapa. Siapa yang dia langgar? Allah. Berarti ketika kita seneng dengan maksiatnya orang itu pada Allah, berarti kita ridho dengan maksiat. Ridho dengan maksiat ya maksiat. Ridho bil kufrun. Ridho dengan kekafiran kafir. Kita di sini ya, di Indonesia, di Indramayu, ada orang di luar negeri lagi maksiat, kitanya seneng, ya sama aja maksiat. Kita di sini, di luar negeri, ada orang yang berbuat kufur, terus kita seneng, sama aja kita kufur. Na'udzubillah min dzalik. Kita kesal sama maksiatnya, kita harus benci. Sama orangnya kita doakan. Ya, kita sama orangnya kita doakan supaya dapat hidayah, diberikan taufik oleh Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh senang dengan maksiat. Minhu au min ghairihi. Wal ghadaru
Wal ghadar itu nipu, nulayani utawa nipu. Walau bikafirin senajan kelawan wong kafir nggak boleh. Selama kafirnya duduk kafir harbi. Kalau kafir harbi, Yahudi apalagi tipuan wis ora apa-apa. Ya kafir, itu kafir harbi namanya. Kafir harbi itu kafir yang memerangi Islam. Ya iya, Yahudi kafir. Orang yang tidak iman sama Allah itu orang kafir. Nah kafir itu ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada kafir musta'man. Di Indonesia maka kebanyakan kafirnya ya kafir harbi. Kafir yang merangi Islam. Kalau kafir yang dhimmi itu yang kafir yang tunduk dengan Islam. Kafir yang membayar pajak, bayar iki sama umat Islam, tunduk, nggak boleh apa membenci umat Islam, itu kafir dhimmi. Nek kafir harbi itu yang musuhi Islam. Kafir saiki ya akhirnya jarang kafir dhimmi, tapi kafir harbi. Terus wal makruh. Walau godaru lan nipu, Walau bikafirin senajan kelawan wong kafir. Wal makruh, wal makar, al khadi'ah, nipu, bodoh. Wa bugdus sahabati, lan bendu maring sahabat. Bugdu itu bendu, sengit, benci kepada sahabat. Itu termasuk maksiatul qalbi. Ada orang benci sama sahabat, nggak boleh. Derajat yang paling hebat itu ya sahabat. Karena kumpul sama Nabi. Cahayanya Nabi itu. Biarpun ada orang di zaman Nabi tidur, Rasulullah lewat, ya sahabat sudah. Pernah lewat, kena cahayanya Nabi. Tapi Muslim, ya itu sahabat. Kuat cahayanya Nabi itu. Nah, sedangkan kita belum pernah, ya melihat Nabi kumpul sama Nabi, dan sahabat kumpul sama Nabi, nggak boleh kita benci. Nah, termasuk maksiatul qalb yaitu bugdus sahabah. Wal ali, lan bendu maring keluarga Kanjeng Nabi. Benci sama keluarga Kanjeng Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri ya. Wassalihina, lan bendu maring wong saleh. Nggak boleh benci sama orang saleh. Nggak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Wal bukhlu bima aujaballahu. Wal bukhlu lan medit bima kelawan perkara aujaba kang wajibakan Allahu sinten Allah. Jadi pelit dengan sesuatu yang Allah wajibkan. Berarti zakat. Iya pokoknya sesuatu yang diwajibkan. Pelit. Sholat pelit, puasa pelit, zakat pelit, haji pelit. Ya orang mau wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah, kepadaku, kata Allah. Terus wasyuhu. Wasyuhu itu medit podo. Tapi lebih parah ya. Kemarin kan di awal pernah Habib terangkan. Kalau bukhul, pelit dengan hartanya dirinya. Itu medit. Kalau syuh, dia pelit orang lain memberi
apa pelit. Abi waktu itu bahasnya ini apa ada dermawan. Dermawan itu Jadi yang namanya al-bukhlu huwal man'u min mali nafsi. Al-bukhlu man'u al-bukhlu huwal man'u min mali nafsi. Jadi sing jenenge medhit iku mencegah min mali nafsihi saking hartane dheweke. Dia pelit sama hartanya dia sendiri, itu bukhul. Tapi kalau asyuh bukhlur rajuli min mali ghairihi. Pelitnya seseorang dari hartane orang lah. Ada orang berbuat kebaikan sama orang lain, kitanya pelit, malah nyegat orang berbuat baik. Itu syuh. Ada lagi laim. Ya, laim. Kalau laim itu lebih parah lagi. Ya, sudah dianya pelit, terus nggak mau kalau ada orang lain berbuat baik, terusnya nyegat. Kalau syuh baru dia pelit saja, belum nyegat. Tapi kalau laim, dia mencegah orang lain berbuat baik kepada orang lain. Itu al-laim. Itu lebih parah dari al-bakhil wasyuh. Itu laim. Makanya kata Rasulullah SAW, ittaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian kepada asyuh. Sifat syuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat syuh itu yang menjadikan orang-orang sebelum kamu itu hancur. Makanya kata Rasulullah, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa i'jaba kulli imri'in bi ra'yih fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Jika kamu melihat, ya, di zaman kamu melihat seseorang punya sifat syuh, dituruti, sifat syuh ditaati, dan juga orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Terus kemudian bangga dengan setiap orang, bangga dengan pendapat, merasa benar dengan pendapatnya. Maka apa kata Rasulullah? Fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Hendaknya kamu selamatkan diri kamu. Selamatkan diri kamu, selamatkan keluarga kamu, selamatkan orang-orang yang berada sama kamu. Selamatkan sudah. Karena sudah nggak benar sudah. Dunia itu sudah, berarti zaman itu nggak benar. Orang-orangnya nggak benar berarti. Ya, karena sudah parah. Makanya salah satu, nih kemarin itu kan ada salah satu sifat yang bagus itu apa? Layyinul janib. Layyinul janib. Apa layyin itu? Lentur. Layyin itu apa? Lembek. Janib itu lambungnya. Berarti lentur. Apa sih maksudnya lentur? Layyinul janib. Gini. Al-Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, syarahnya Sulam Taufik, beliau mengatakan salah satu contohnya orang nggak lentur jika dia tidak mau dan menolak jika bacaan orang majlis tersebut tidak sama dengannya. Itu tandanya akhlak itu nggak benar. Contoh, kamu datang ke satu majlis, ya, mereka berzikir, ya, mereka berzikir. Selama zikirnya itu tidak melanggar syariat, maka kamu duduk sama mereka, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Mau mereka bertorikoh qadiriyah, mau naqsyabandiyah, mau torikoh ini, nggak jadi masalah. Lentur. Yang penting tidak melenceng dari syariat. Itulah torikoh alawiyah. Lentur. Ya duduk. Tapi bertahun-tahun duduk dengan torikoh. Ya,
mau dia mau begini, lentur kita bertahun-tahun. Tapi ada orang yang nggak mau. Ada beberapa, ini bukan torikohnya, beberapa orang yang mengaku bertorikoh, tapi ketika duduk di satu majelis yang bacaannya nggak sama, mereka nggak mau duduk. Nah ini akhlaknya nggak benar. Itu namanya bukan layinul janib. Rasulullah itu layinul janib. Sayyid Muhammad Al-Maliki duduk sama orang-orang Naqsyabandi sama ini. Thariqah Alawiyah ngambil dari semua bacaan thariqah. Kayak contohnya bacaan la ilaha illallah yang alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang biasa habis subuh kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Terus 3 kali, terus baca la ilaha illallah, baca 5, terus Allahu Allah 25 kali, terus ditutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Itu bacaan Naqsyabandiyah. Thariqah Alawiyah baca. Ya. Terus kemudian, tapi yang aneh, ada beberapa orang yang mengaku berthariqah, tapi ketika ada pembacaan rotib haddad, rotib atos, malah mereka menganggap itu bukan thariqah kita. Nah ini kata Syekh Umar An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, ini orang rugi. Orang begini ini rugi. Mestinya dia mendapatkan fadilah dari bacaan-bacaan orang lain, malah nggak dapat fadilah. Dan juga orang seperti ini angkuh. Ya, egois. Nggak lentur. Makanya kamu lihat, setiap thariqah biasanya manggil habaib. Ya, kenapa? Karena lentur, habaib itu lentur. Nah, akhlaknya Nabi Muhammad SAW lentur. Silahkan kamu membaca, kita baca. Yang penting tidak melanggar syariat. Tapi kalau melanggar syariat tinggalin. Seperti itu. Itu cara kita. Ya. Jadi layinul janib. Jadilah orang yang lentur lambungnya. Artinya seperti itu. Ya. Nah, fleksibel. Jadi fleksibel. Terus wal hirsu. Apa al hirs? Rakus, tomak. Itu al hirs. Rakus. Sudah ngambil bagiannya kamu, berharap ngambil bagiannya orang lain, itu namanya rakus. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wal istihanatu lan ngremeaken. Wal istihanatu lan ngino-ngino utawa ngremeaken bima kelawan perkara azzama kang ngagungaken Allahu sinten Allah Ta'ala halimah luhur. Jadi ngino-ngino merendahkan perkara-perkara kang diagungaken ning Gusti Allah. Rasulullah diagungkan enggak sama Allah? Rasul-rasul diagungkan, para nabi diagungkan, orang-orang saleh diagungkan, para aulia diagungkan, talibul ilm diagungkan enggak? Iya. Terus kalau kita rendahkan, naudzubillah min dzalik. Itu sama saja merendahkan Allah. Terus wat tasghiru lima addamallahu wat tasghiru lan nyiliaken, mengecilkan, menggampangkan lima keduene perkara atau maring perkara wat tasghiru lan nyiliaken utawa ngecilaken lima maring perkara azzamallahu kang ngagungaken Allahu sinten Allah min taatin saking ketaatan au maksiatin utawa maksiat au qur'anin utawa Qur'an au ilmin utawa ilmu au jannatin utawa jannah
au narin utawa neraka. Ngecilaken perkara-perkara kang diagungaken ning Gusti Allah. Taskin gampang. Taat salat gampang. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus maksiat nggak apa-apa. Ntar habis ini kita tobat, naudzubillah min dzalik. Orang begini naudzubillah, itu nggak boleh, maksiatul qalb. Al-Quran atau mengecilkan Quran, naudzubillah min dzalik, bisa kufur. Ya. Terus ilim, mengecilkan ilim. Mengecilkan ilmu agama, gampang. Au jannah atau mengecilkan surga. Itu masa lalu, anak-anak kecil dibohongin, kita masalah surga, masalah neraka ditakut-takutin, bisa. Naudzubillah min dzalik. Bisa jadi itu murtad. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. So, hatam gak nih? Apa? Begitu ya, tanggung ya. Tanggung wi katanya wi. Sama juga nih masih masalah masih. Iya, faslun utawi iku fasal. Fi ba'di ma'asil batni wa haddi syaribil khamr. Ing dalam nerangaken sebagian piro-piro maksiate weteng al-batni, itu weteng wi. Ambil santai aja ya. Wa haddi syaribil khamr, dan apa? Hadnya apa? Hadnya wong kang minum khamr. Hukumane wong minum khamr. Wa min ma'asil batni lan tetep iku saking setengah piro-piro maksiate weteng. Aklur ribai utawi mangan riba. Kan sudah ya? Wal makas pajak. Pajak tuh. Jangan jadi orang yang mungut pajak. Naudzubillah min dzalik. Islam itu enggak ada pajak. Islam itu yang ada zakat. Pajak itu bagi orang kafir zimmi yang ada di mayoritas muslim. Tapi kalau kita orang Islam itu enggak ada pajak. Makanya ketika negara itu sudah pajaknya semakin besar, menandakan bahwa negara itu sudah enggak bagus. Ya. Makanya pajak itu enggak bagus. Ya kita enggak apa-apa bantu negara, tapi kalau sudah terlalu besar ya itu parah. Ya. Tarifnya pajak tuh. Ya? Tarifnya pajak tuh sebenarnya. Ya pajak itu apa ya? Yang diambil dari apa namanya? Ya pejabat-pejabat ya, bawahan-bawahannya raja mengambil pungutan dari kaum muslimin secara zalim ketika jual beli. Kan kita jual beli ada pajak. Apa saja ada pajak sekarang. Dipajak kan? Pajaknya sekian persen kita kan sama saja sebenarnya nyumbang negara. Tapi kalau sudah kebesaran itu bukan lagi nyumbang negara, berarti ini negara lagi nggak bagus. Wal gosbulan gosop, kan gosop menguasai miliknya orang lain. Wasariqah lan nyolong, ngambil hartanya orang lain, diem. Itu maling. Wa kullu ma'khudhin bi muamalatin, wa kullulan utawi saben-saben kang dialap, wa kullu ma'khudhin lan wa kullu ma'khudhin lan saben-saben kang dialap bi muamalatin kelawan muamalat. Kelawan apa? Muamalat. Harama kang ngaremaken ha ing muamalat asyar'u opo syariat. Jadi apa saja muamalat kamu melakukan transaksi yang diharamkan oleh syariat itu termasuk maksiate weteng. Maksiat. Ya berarti kalau kita transaksi
yang melakukan transaksi riba, naudzubillah min dzalik, atau segala macam yang dilarang oleh syariat, terus kita makan uangnya masuk ke perut, berarti itu maksiat apa maksiat weteng perut ya. Wasyurbul khamri, lan minum khamr arak. Wasyurbul khamri, lan minum arak. Wahaddus syaribi, lan utawi. Wahaddus syaribi, lan utawi hukumane wong kang minum khamr. Wahaddus syaribi, lan hukumane wong kang minum khamr. Arba'una jaldatan lil hurri, iku 40 apane pukulane lil hurri keduene wong kang merdeka, bukan budak, artinya bukan budak. Jadi orang kalau minum khamr dihukumnya berapa? Dicambuk. Dicambuknya berapa kali? 40 kali. Dicambuk depan orang, ditonton, dicambuk 40 kali. Ya, itu bagi orang yang merdeka. Wanisfuha lan setengane jaldatun lil hurri, setengane cambuke wong merdeka lirraqiki keduanya budak. Kalau budak berapa? Setengahnya. Ya. 40 ya berarti 20. Walil imami lan tetep iku keduane imam. Walil imami lan iku tetep keduane imam azyadatu utawi nambah takziran apane hukumane takzire. Boleh enggak imam nambah? Boleh. Imam itu ya pemimpin Islam, itu imam, atau presidennya, atau rajane, atau qadhi, itu boleh. Wah ini nih udah terlalu parah ini, ditambahi takzirannya. Boleh berhak imam itu menambah takzirannya. Ya. Ini masuk umur arak doang apa? Ya pokoknya sesuatu yang memabukkan. Wa minha lan tetep iku saking setengah khamr. Nah, maaf, astagfirullahaladzim. Wa minha lan iku tetep saking setengahne maksiatul batni. Maaf. Nah. Wa minha lan iku tetep saking setengahne maksiate perut, aklu kulli muskirin utawi mangan saben-saben kang mabok. Termasuk maksiate weteng itu memakan sesuatu yang memabokkan. Apa saja, kecubung, naudzubillah min dzalik. Ya, godong kecubung, tahu? Itu kan orang naudzubillah mabok kecubung itu lebih parah dari. Nah itu apa saja itu maksiat. Apa saja yang memabokkan nggak boleh dimakan dan harus ditakzir. Wa kullu najisin lan saben-saben najis. Wa kullu najisin lan saben-saben najis. Wa kullu najisin lan saben-saben najis. Wa mustakdarin lan jijik, barang kang atau panganan kang jijik ya. Alhamdulillah. Kulu halalan mangan iku kudu halal juga toyib. Akeh barang halal tapi belum tentu toyib. Ada barang toyib belum tentu halal. Makanya Islam mewajibkan kepada kita makanlah makanan yang halal dan juga bagus. Ya. Wa aklu malil yatimi lan mangan artone wong yatim. Nauzubillah min dzalik.
Innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan duitnya orang anak yatim itu secara zalim, sesungguhnya mereka itu seperti apa yang dimakan itu, yang masuk ke perut itu bukan hanya harta tapi api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke neraka. Awil auqafi utawa waqaf, ngakan harta wakaf. Ala khilafi ma, ing atase khilafi, ya, bahasa Jawanya apa nih khilafi? Hah? Saya sebentar. Nulayani ala khilafi ma, ing atase nulayani barang ala khilafi ing atase nulayani barang ma ala khilafi ing atase nulayani barang janji syaroto kang nyarataken alwaqifu sopo alwaqif wong kang wakaf aken. Jadi gini, termasuk juga maksiate perut itu kalau memakan harta wakaf yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh orang yang memberi wakaf. Kalau misalkan orang wakafnya memberikan syarat, oh begini syaratnya. Nah terus kita makan yang berbeda dengan syarat yang contohnya ada orang mewakafkan tanah untuk pondok, ya kan? Syaratnya saya wakafin ini untuk digunakan untuk pondok pesantren. Dibuat bukan pondok pesantren misalkan, ya. Nah itu namanya aklu malil auqaf ala khilafi ma syaratal waqifu. Wal ma'khudhu biwajhil haya'i. Terus yang terakhir wal ma'khudhu lan kang den alap biwajhil haya'i kelawan carane isin, dengan cara malu. Contoh itu mengambil sesuatu dengan cara malu. Ada orang, ya, ini ada orang memberikan kepada kita karena kita minta, dia malu. Kita minta sama orang di depan orang, kita minta sama fulan. Terus kita minta ini karena kita mintanya di depan orang-orang, ya. Akhirnya dia ngasih ke kita itu dengan apa? Karena nggak enak, karena malu. Ya, karena malu. Nah kalau kita ngambil duit itu dari pemberian yang orang karena malu, kemudian dia memberikan kepada kita, itu juga termasuk haram. Ya. Ya makanya jangan gini, yang kita kan ada korinahnya, ada. Iya. Karena kan di depan orang kita mintanya, jadi akhirnya kan kayak terpaksa, kayak terpaksa. Itu termasuk maksiatul batni. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bisa hatam kalau dua fasal aja bisa.